Irak, sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban kuno Mesopotamia, menyimpan sejarah yang kaya dan kebudayaan yang mendalam. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir Irak menghadapi tantangan berat akibat konflik, perang, dan ketidakstabilan politik, kehidupan masyarakatnya tetap berjalan dengan akar budaya dan tradisi yang kuat mengakar dalam keseharian. Secara geografis, Irak berada di wilayah yang strategis, berbatasan dengan negara-negara seperti Iran, Suriah, Turki, dan Arab Saudi. Negara ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi, yang menjadi komoditas utama. Namun, kondisi sosial politik di Irak cukup kompleks. Pasca Perang Irak, konflik sektarian, dan kehadiran kelompok militan seperti ISIS telah meninggalkan luka yang mendalam di berbagai kota seperti Mosul, Baghdad, dan Fallujah. Meski begitu, sejak beberapa tahun terakhir, Irak mulai membangun kembali infrastruktur, memperkuat sistem pemerintahan, dan mencoba menciptakan stabilitas di tengah keberagaman etnis dan agama. Kota Baghdad dan Basra mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan berkembangnya pusat-pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Irak sebagian besar masih dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah yang konservatif. Keluarga merupakan pusat utama kehidupan sosial. Nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, dan hubungan antar generasi dijaga dengan penuh hormat. Di wilayah pedesaan, kehidupan masih berjalan dengan pola tradisional, pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan menjadi sumber penghidupan utama. Sementara di perkotaan, masyarakat lebih banyak berkecimpung di sektor perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Di pasar-pasar tradisional, souk, orang-orang berinteraksi dengan hangat, menjual berbagai barang mulai dari rempah-rempah, pakaian, perhiasan, hingga hasil bumi. Peran perempuan di Irak beragam, tergantung pada wilayah dan tingkat konservatisme. Di kota-kota besar, banyak perempuan bekerja sebagai guru, dokter, atau pegawai negeri, meski tetap menghadapi tantangan sosial. Budaya Irak merupakan perpaduan antara warisan Mesopotamia kuno, pengaruh Arab, Persia, hingga Islam. Bahasa utama adalah Arab, meski bahasa Kurdi juga digunakan luas di bagian utara. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, baik Sunni maupun Syiah, yang juga membentuk cara hidup dan norma sosial mereka. Adat istiadat Irak sangat menghormati tamu. Menyambut tamu dengan teh manis chai, dan roti tradisional adalah hal yang lumrah. Mereka sering berkumpul bersama keluarga besar untuk makan bersama, merayakan pernikahan, atau memperingati hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Asyura. Busana tradisional Irak mencerminkan nilai kesopanan. Pria sering mengenakan dishdasa, jubah panjang, dan kefiyeh, penutup kepala, sementara wanita memakai abaya, jubah hitam, atau pakaian panjang dengan kerudung. Tradisi musik dan sastra di Irak sangat kaya. Aliran puisi Arab klasik berkembang pesat di Baghdad sejak zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Alat musik seperti oud dan rebab sering dimainkan dalam acara perayaan atau keagamaan. Selain itu, seni kaligrafi dan arsitektur Islam mempercantik masjid-masjid kuno di berbagai kota. Salah satu tradisi yang unik adalah majlis, tempat berkumpulnya masyarakat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, atau menyelesaikan konflik secara adat. Tradisi ini memperkuat semangat komunitas dan menjaga kearifan lokal. Irak adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi, meskipun dilanda berbagai konflik dalam beberapa dekade terakhir. Kehidupan masyarakatnya tetap diwarnai oleh semangat kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan, serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Di balik segala tantangan, Irak tetap menjadi tanah yang menyimpan kebijaksanaan kuno dan kekayaan budaya yang luar biasa. Selain dikenal dengan artefak peradaban kuno seperti tablet tanah liat dari Sumeria dan patung dewa-dewi Babilonia, museum-museum di Irak juga menyimpan fosil-fosil luar dan biasa yang menjadi saksi bisu perubahan zaman geologi di wilayah yang kini kita kenal sebagai negeri di Timur Tengah. Fosil-fosil ini bukan hanya langka, tetapi juga memberi gambaran tentang kehidupan purba yang pernah ada di dataran Mesopotamia, tanah subur yang dulu menjadi jantung peradaban dunia. Salah satu fosil paling luar biasa di Museum Nasional Irak adalah kerangka sebagian dari gajah purba, kemungkinan spesies dari genus Elephas, yang ditemukan di sekitar daerah Ninawa. Dengan gading besar yang melengkung dan tengkorak raksasa,
Fosil ini menunjukkan bahwa hewan-hewan berukuran kolosal pernah berjalan di lembah Sungai Tigris, ribuan tahun sebelum kota-kota besar berdiri. Di kawasan pegunungan Zagros, para peneliti menemukan fosil hiu purba dengan gigi bergerigi ganda, yang kini dipajang di Museum Arbil, wilayah Kurdistan Irak. Gigi-gigi ini berukuran lebih besar dari jempol manusia dan menunjukkan bahwa lautan purba yang pernah menutupi Irak adalah rumah bagi predator besar yang menakjubkan. Gigi tersebut juga menjadi bahan penelitian ilmiah karena bentuknya yang unik dan belum ditemukan di wilayah lain. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan dan menjadi sorotan media internasional adalah telur dinosaurus yang membatu ditemukan dalam formasi batuan kuno di wilayah barat Irak. Bentuknya oval, teksturnya kasar seperti kulit jeruk, dan sebagian bahkan masih memiliki cangkang luar yang utuh. Fosil ini sangat langka di Timur Tengah dan menjadi koleksi istimewa di museum. Tak jauh dari sana, para ahli juga menemukan jejak kaki reptil raksasa sepanjang hampir 1 meter, membentuk pola perjalanan di atas batuan yang telah mengeras selama jutaan tahun. Jejak ini dipamerkan di salah satu ruang terbuka museum di Baghdad, lengkap dengan simulasi bentuk hewan yang diduga meninggalkannya. Irak yang kini gersang dan dipenuhi gurun, ternyata pernah menjadi hutan tropis lebat jutaan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil batang pohon palem raksasa dan daun pakis purba yang membatu secara utuh. Fosil ini memperlihatkan struktur tulang daun yang begitu rinci, bahkan gurat-gurat seratnya masih tampak jelas. Temuan ini sangat luar biasa karena menunjukkan perubahan dramatis iklim dan ekosistem wilayah Irak dari waktu ke waktu. Di daerah dataran tinggi utara Irak, ditemukan juga fosil mamalia langka dari zaman es, seperti spesies kuda mini, bison padang rumput, dan bahkan fosil kucing besar bergigi tajam. Salah satu koleksi yang paling menarik adalah tengkorak kucing purba, mirip Smilodon, dengan gigi taring setajam pisau yang mencuat dari rahangnya. Fosil ini menjadi salah satu favorit pengunjung karena tampilannya yang mengesankan dan misterius. Fosil-fosil luar biasa yang ditemukan di Irak adalah bukti nyata bahwa negeri ini menyimpan lebih dari sekadar sejarah manusia, ia juga menyimpan jejak kehidupan purba bumi yang luar biasa. Mulai dari telur dinosaurus, gigi hiu purba, jejak reptil raksasa, hingga tumbuhan tropis dan hewan zaman es, semuanya membuka jendela menuju masa lalu yang belum banyak diketahui orang. Museum-museum di Irak, meski belum sepopuler museum-museum dunia lainnya, sesungguhnya adalah permata tersembunyi bagi ilmu pengetahuan, tempat di mana sejarah bumi dan manusia bertemu dalam narasi yang menakjubkan. Irak bukan sekadar sebuah negara di Timur Tengah, ia adalah tanah kelahiran peradaban dunia. Disinilah kota-kota pertama dibangun, tulisan pertama ditorehkan, dan hukum pertama disusun. Meski dalam beberapa dekade terakhir Irak kerap diberitakan karena konflik, sesungguhnya negeri ini menyimpan kekayaan sejarah yang luar biasa dan potensi pariwisata yang mengagumkan. Ditambah lagi dengan legenda-legenda rakyat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan Irak sebagai negeri yang penuh misteri, daya tarik, dan keindahan mendalam. Irak dikenal sebagai bagian dari wilayah kuno yang disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti, di antara dua sungai, Tigris dan Efrat. Disinilah berdiri peradaban besar seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur, ribuan tahun sebelum Masehi. Kota Uruk di Sumeria bahkan diyakini sebagai kota pertama dalam sejarah umat manusia. Salah satu tokoh paling terkenal dari masa itu adalah Hammurabi, Raja Babilonia yang menciptakan hukum tertulis pertama di dunia, Kode Hammurabi, yang kini menjadi landasan sejarah hukum dunia. Di era kekhalifahan Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah, Baghdad menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, dan perdagangan. Kota ini dijuluki sebagai permata dunia Islam, dengan perpustakaan Bait al-Hikmah, House of Wisdom, sebagai jantung ilmu pengetahuan. Ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Sina lahir atau berkarya di wilayah ini. Kini, meskipun belum sepopuler destinasi wisata dunia lainnya, Irak mulai bangkit membuka pintunya bagi wisatawan yang ingin merasakan jejak sejarah yang autentik dan luar biasa. Reruntuhan kota megah tempat Raja Nebukadnezar membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sebuah piramida bertingkat peninggalan Sumeria di selatan Irak, yang disebut-sebut sebagai rumah leluhur Nabi Ibrahim.
Salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, dengan arsitektur tradisional dan suasana khas abad pertengahan. Dua situs keagamaan penting yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai negara. Tak lengkap membahas Irak tanpa menyinggung cerita rakyat dan legenda yang menjadi bagian dari jati diri bangsa ini. Cerita-cerita tersebut bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai moral, filosofi hidup, dan pandangan dunia masyarakat Irak. Epos Gilgamesh adalah legenda paling terkenal dari Mesopotamia, dan bahkan dianggap sebagai kisah pahlawan tertua dalam sejarah dunia. Gilgamesh adalah raja Uruk yang kuat namun sombong, yang kemudian memulai perjalanan mencari rahasia hidup abadi. Dalam perjalanannya, ia bertemu monster, dewa, dan pelajaran hidup. Kisah ini menjadi dasar dari banyak mitologi dan sastra setelahnya, termasuk kisah banjir besar yang mirip dengan cerita Nabi Nuh. Juha, juga dikenal sebagai Nasreddin Hoja, adalah tokoh humor dalam cerita rakyat Irak dan Timur Tengah. Ia digambarkan sebagai orang yang sederhana, sering bertindak lucu atau bodoh, tapi di balik kelucuannya tersembunyi kebijaksanaan mendalam. Cerita-cerita Juha sangat populer di kalangan anak-anak dan orang tua, dan sering dijadikan pelajaran hidup dalam bentuk tawa. Di beberapa desa di dekat Sungai Efrat, beredar legenda tentang roh air yang konon menjaga sungai dari pencemaran dan keserakahan manusia. Cerita ini berkembang menjadi simbol penting tentang keseimbangan alam dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Irak, terutama para petani yang menggantungkan hidup pada sungai ini. Meski berasal dari mitologi Persia, burung Simurgh juga hadir dalam cerita rakyat Kurdistan di Irak. Simurgh digambarkan sebagai burung agung yang bijak, penjaga hutan dan pengetahuan, yang hanya muncul kepada mereka yang ikhlas dan tulus. Kisah ini sering dibacakan sebagai dongeng pengantar tidur atau diadakan dalam pertunjukan rakyat.